Dokter, kita akan pindah ke segmen kedua. Nah, segmen kedua ini masih ada hubungannya juga mungkin dengan kondisi sekarang, ya, dengan kita juga tips menjaga kesehatan jantung ya, lihat orang olahraga gitu. Nah, olahraga ini memiliki segudang atau banyak banget manfaat bagi kesehatan, seperti misalnya menambah kebugaran fisik, meningkatkan daya tahan tubuh, imun, gitu-gitu. Nah, dalam beberapa kasus ada risiko henti jantung pada saat berolahraga, Dok. Nah, biar tidak terjadi salah kaprah dan juga salah praktik gitu. Menurut dokter, faktor apakah yang meningkatkan risiko henti jantung pada saat orang berolahraga? Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, henti jantung. Perlu ditekankan di sini, henti jantung itu berbeda dengan serangan jantung. Walaupun serangan jantung ini kan terjadi karena ada sumbatan pembuluh darah di koroner. Walaupun pada nantinya serangan jantung ini bisa menyebabkan henti jantung. Nah, pertanyaannya tadi adalah gimana nih kalau henti jantung? Faktor risikonya kan? Faktor risikonya adalah satu, biasanya karena dehidrasi. Olahraga yang terlalu berat. Dengan dehidrasi yang terjadi adalah elektrolit, potasium, magnesiumnya turun. Hal ini akan mempengaruhi listrik jantung. Listrik jantung membuat aritmia yang pada akhirnya membuat henti jantung. Kemudian, biasanya pada seseorang yang dulunya jarang olahraga, tiba-tiba olahraga dengan intensitas yang berat, melebihi dari kemampuannya. Hal inilah yang membuat resiko untuk terjadinya henti jantung. Dan henti jantung ini biasanya risikonya lebih tinggi pada laki-laki, usia dewasa sampai usia lansia. Di mana faktor risiko lainnya adalah misalnya ada hipertensi, jantung koroner, diabetes. Yang rentan juga untuk henti jantung ini biasanya pada pasien-pasien obesitas, kemudian merokok. Nah, ini rentan nih untuk terjadinya henti jantung. Mungkin begitu, Mbak Jessica. Nah, Dok, kita ngomongin soal olahraga nih, mau minta sedikit pendapat dokter mengenai bersepeda atau goes yang tadi udah kita bahas, lagi rame dan hype banget di mana-mana. Nah, menurut dokter sendiri bagaimana sih sebenarnya hubungan atau pengaruh bersepeda dengan kesehatan jantung? Apakah itu salah satu olahraga yang dianjurkan atau? Ya, oke. Jadi sebenarnya gini, prinsipnya olahraga apa saja boleh. Kadang-kadang orang berpikir, kalau udah sakit jantung nggak boleh olahraga dong. Oh, salah. Justru kalau kita sudah sakit jantung pun, olahraga itu tujuannya untuk mencegah serangan kembali. Jadi, olahraga goes nih gimana nih posisinya? Yang lagi happening ini nih. Olahraga goes untuk kebugaran jantung, dia bagus. Jadi, dia boleh dilakukan untuk penderita jantung. Tapi yang penting adalah penderita jantung itu boleh melakukan olahraga yang dianjurkan dengan intensitas sedang dan berat. Artinya apa? Artinya kita menilai nih, kan kadang kita bertanya-tanya, intensitas sedang itu apa? Berat itu apa? Kalau saya olahraga sepeda, sampai sejauh berapa banyak atau berapa lama nih saya boleh bersepeda? Kalau jantung, kita ngomongin di era bukan pandemik ya, Mbak Jessica. Karena di era pandemik dia akan berubah. Jadi kalau kita berbicara di era pandemik, kita patokannya adalah intensitas sedang dan berat. Kita menggunakan dua patokan. Patokan subjektif dan patokan objektif. Subjektif dengan tes bicara. Kalau intensitas sedang, kita udah nggak bisa nyanyi-nyanyi lagi tuh. Tapi kita masih bisa bicara sama teman kita. Itu intensitas sedang. Kalau intensitas berat, boro-boro nyanyi, ngomong aja sudah terbata-bata. Itu adalah patokan intensitas berat. Kemudian target denyut nadi. Kalau denyut yang sedang, pertama kita harus pastikan dulu maksimal denyut jantungnya itu berapa. Maksimal denyut jantung kita itu adalah 220 dikurangi usia. Itu adalah maksimal denyut jantung. Intensitas sedang adalah 50% sampai 70% dari maksimal denyut jantung. Jadi kalau kita olahraga, kalau kita sudah mengukur denyutnya, sudah mencapai 70% dari maksimal denyut jantung kita tadi, stop. Oke. Atau kita boleh sampai yang intensitas berat. Intensitas berat itu 70 sampai 85% dari maksimal denyut nadi kita. Kalau udah lebih dari 85 itu udah warning buat kita, kayaknya kita harus stop. Jadi patokannya adalah, jadi boleh berolahraga, tapi yang penting intensitasnya. Cuma satu lagi nih Mas Jessica, saya mau nambahin nih. Kita sekarang lagi dalam era pandemik. Dia berbeda. Kalau di era pandemi,
Kita itu disarankan untuk olahraga dengan intensitas ringan dan sedang. Jadi berbeda. Kalau intensitas sedang, kita masih bisa nyanyi-nyanyi, kita masih bisa ngobrol-ngobrol, itu kita lakukan. Dengan durasi kalau yang sedang itu 75 menit per minggu. Artinya 25 menit dalam 3 kali dalam 1 minggu. Atau kalau yang ringan, 150 menit totalnya per minggu. Kalau mau dibagi, sekitar 30 menit 5 kali dalam seminggu. Mungkin begitu. Wah, siap. Terima kasih dokter. Ini bukan cuma dari kita juga selama ini sudah mengumpulkan pertanyaan dari para pembaca Babe dan kebetulan antusiasnya cukup banyak melalui tagar Tanya Dokter Babe. Nah, di sini saya udah saring ada 2 penanya, dokterin, yang akan bertanya ke dokter berhubungan dengan jantung. Pertama ada Ibu Vina Sofia Gloria Kusuma. Boleh ya dok ya bertanya ya? Halo dokter, perkenalkan saya Vina dari Kota Kendal. Saya mau tanya, saya penderita hiperagregasi trombosit yang sudah mengonsumsi obat pengencer darah setiap hari. Nah, beberapa waktu belakangan ini, sekitar bulan Desember, saya beberapa kali mengalami sesak nafas, dada seakan berat saat bernafas pada saat posisi tidur, dan akan kembali lega saat bernafas pada kondisi duduk. Gejala ini semakin sering saya rasakan beberapa waktu belakangan ini, tanpa adanya gejala demam, batuk, dan pilek. Selain itu, saya juga merasakan sakit kepala berat, gatal-gatal, dan sendi yang sakit. Sebelum kembali check up ke hermatolog, saya berhubungan dengan situasi pandemi ini. Menurut dokter, apakah langkah yang bisa saya lakukan? Apakah kondisi hiperagregasi trombosit bisa memperburuk dan mempengaruhi kerja jantung? Oke, terima kasih. Ya. Sorry Mbak Jessica, tadi usianya berapa ya? Masih muda ya? Di sini nggak menjelaskan usia sih dok. Oh, kadang saya butuh usia ya, karena kalau dengan usia kita berpatokan kira-kira penyakitnya apa ya, karena kan ada penyakit yang lebih banyak di usia muda, ada penyakit banyak di usia tua. Cuma kalau hiperagregasi trombosit biasanya ada penyebab penyakit dasarnya. Biasanya. Jadi agregasi trombosit itu bukan hanya sebagai penyakit, itu adalah sebagai salah satu manifestasi klinis. Pasti ada biang keroknya nih. Penyebabnya apa? Apakah mungkin penyakit autoimun ataukah penyakit apa? Sayangnya di sini nggak dijelaskan secara rinci. Ya. Cuma kalau dari keluhan Ibu Devina ya, Ibu Devina kalau saya nggak salah ya, Ibu Devi. Ibu Vina Sofia. Oh, saya kelebihan D ya. Kalau dengan Ibu Vina, keluhannya ada keluhan sesak saat tidur, kemudian lebih enak kalau berduduk. Itu adalah salah satu tanda dari gagal jantung. Jadi saran saya sebaiknya Bu Vina melakukan konsultasi kembali, kemudian ada saran saya adalah untuk pemeriksaan USG jantung, untuk melihat bagaimana kondisi jantungnya, fungsi pompa jantungnya seperti apa. Karena kalau lihat dari keluhannya, ini adalah salah satu keluhan untuk arah ke gagal jantung. Karena kalau agregasi trombositnya meningkat, tadi yang bermasalah itu biasanya ada hubungannya dengan pompa jantung. Jadi sebaiknya dikonsultasikan dengan dokternya untuk langkah selanjutnya mungkin USG jantung atau ekokardiogram. Siap. Yang kedua nih sekaligus yang terakhir ada Ibu Najla Lala. Tanya Dokter Babe dan tanya Dokterin. Kata Ibu Najla gini, dokter saya mau tanya, apakah jantung yang bocor itu bisa menutup sendiri atau harus operasi? Karena anak saya badannya kecil terus dan sampai saat ini jantungnya masih ada lubang di sebelah kiri sekitar 1 cm. Itu kenapa badannya tidak bisa besar ya dokter? Lalu anak saya gampang capek dan suka biru wajahnya. Mohon penjelasan dokter, makanan apa yang bisa menaikkan berat badannya karena pas lahir beratnya sampai 4,2 kg, sekarang cuma 20 kg. Ini penyakit jantung pada anak. Kalau penyakit jantung pada anak, ini adalah penyakit jantung bawaan. Nah, penyakit jantung bawaan biasanya kalau usianya sudah lewat dari 4 tahun, si kebocoran itu tidak akan menutup sempurna. Bukan tidak menutup sempurna, tidak akan pernah menutup lagi. Sehingga biasanya kalau ada pasien jantung bawaan, kita biasanya tunggu dulu sampai usianya di bawah, di atas 4 tahun. Karena kalau di atas 4 tahun, dia akan menutup sempurna.
Cuma ada beberapa kondisi di mana dia tidak menunggu usia. Nah, saya nggak tahu nih gambarannya ini anaknya umurnya usianya berapa. Maaf ya, saya tidak tahu. Tapi kalau sudah lewat dari 4 tahun, sebaiknya dilakukan tindakan penutupan kebocoran. Karena itu nggak akan pernah menutup lagi. Nah, kenapa kok badannya nggak gendut-gendut? Kenapa kok kecil? Nah, iya memang seperti itu. Kalau penyakit jantung bawaan, terdapat gangguan tumbuh kembang anak. Jadi selama si jantung bawaannya itu tidak dikoreksi, tidak diperbaiki, makanan apapun rasanya sulit untuk menaikkan berat badannya. Mungkin begitu, Mbak Devina. Okay.